Oktober 2021. Gimana adik-adik, masih semangat nggak ikut ibadah hari ini? Kalau gitu sebelum mulai, kakak mau tanya dulu deh, kabar adik-adik di rumah gimana? Anak sekolah minggu apa kabarnya? Mantap, semangat semua. Kalau gitu, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi nih adik-adik, nyanyi bareng kakak-kakaknya. Kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Lagu Mari Masuk. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk setiap berkat dan karunia yang kami selalu terima dari Engkau. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu berkumpul Bapa di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah minggu kami hari ini. Kiranya Engkaulah Bapa yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar kiranya ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan lancar Bapa. Berkatilah agar kiranya setiap firman yang disampaikan untuk adik-adik kami hari ini dapat mereka dengar, mereka terima, mereka simpan dalam hatinya Bapa, dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar kiranya anak sekolah minggumu dapat menjadi anak-anak terang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau ngingetin nih buat adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu hidup di dalam Tuhan. Gimana caranya hidup dalam Tuhan ya? Salah satunya adalah untuk mau dengar-dengaran. Mau dengar-dengaran apa Kak? Kita harus mau dengar-dengaran nasihat orang tua, dan terlebih lagi adik-adik semua harus mau dan rajin untuk mendengar firman Tuhan. Kalau gitu
lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kakak mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau masuk surga? Ya, kita semua anak-anak Tuhan pasti mau masuk surga. Kenapa? Karena di surga itu hanya ada kebahagiaan. Kalau gitu, ayo kita nyanyi lagu Sana Surga Yang Mulia. Adik-adik, sekarang kita masuk pada pembacaan epistel ya. Disiapkan Alkitabnya. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Ester 9 ayat 15 sampai ayat 19. Kakak ulangi sekali lagi ya. Epistel kita hari ini dari Ester 9 ayat 15 sampai 19. Sudah dapat? Kalau gitu kita akan baca secara berganti-gantian ya. Kakak akan bacakan ayat 15, adik-adik di rumah membaca ayat ke-16 dan seterusnya. Ester 9 ayat 15 sampai 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu,
orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Ada yang tahu tugasnya apa? Jadi, Tuhan mau kita semua untuk menjadi pembawa berita. Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, kita semua harus bersama-sama menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara berbuat yang baik untuk semua orang. Kalau begitu, ayo kita bernyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk kepada warta sekolah minggu untuk kita minggu ini ya. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap beribadah online seperti biasa di channel YouTube ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk berpakaian yang rapi dan menyiapkan Alkitab serta buku ND sekolah minggu. Yang kedua, untuk tugas perhorong, yang pertama orang kecil, kakak minta adik-adik untuk mengungkapkan atau mengatakan, aku mau hidup di dalam Tuhan, dengan gerakan yang bebas adik-adik kreasikan. Kemudian untuk horong sedang, kakak minta adik-adik untuk menyebutkan sikap anak sekolah minggu yang menunjukkan kalau dia hidup di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir, untuk horong besar, kakak mau adik-adik menjelaskan seperti apa sih hidup dalam Tuhan yang adik-adik ketahui. Adik-adik dapat menjelaskan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 30 detik. Tugasnya kakak tunggu sampai hari Selasa ya adik-adik jam 10 malam. Inilah wartawan sekolah minggu untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu tahu kan kalau kita semua adalah anak raja. Raja yang dimaksud itu siapa adik-adik? Ya, betul sekali, kita semua adalah anak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kalau gitu, untuk mengingatkan kita lagi, ayo kita bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Tanganku Namet-met untuk mengingatkan adik-adik semua kalau tangan kita, kaki kita, dan semua tubuh kita ini harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya dengan membantu ibu di rumah. Kalau begitu, ayo kita nyanyi sama-sama.
marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Kembali kita beribadah dalam ibadah kita pada hari ini dalam ibadah online, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita lihat firman Tuhan pada hari ini memperkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu tentang seorang raja termuda yang dipilih Allah pada waktu itu, yang bernama Raja Yosia. Dia masih muda, tetapi dia adalah seorang raja yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dia seorang raja yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dia seorang raja yang mau setia kepada Tuhan. Dia yang senang akan hukum Tuhan, dan dia banyak melakukan pembaharuan iman pada bangsa Israel pada masa pemerintahannya. Sebelum dia menjadi raja, sebelum dia menjadi pemimpin di bangsa Israel dan para pemimpin Israel hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak melakukan dosa dan banyak melakukan kesalahan. Mereka membuat Allah-Allah lain dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan sebagai pembebas mereka dan pembimbing mereka, mulai daripada ketika mereka di Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka sama mereka itu saling menindas, saling membenci, dan mereka penuh dengan kebohongan dalam ibadah mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan memilih Raja Yosia untuk memimpin bangsa Israel. Dia dipilih Tuhan untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan iman pada bangsa Israel. Dia buat ketetapan pada waktu itu agar semua bangsa Israel haruslah beribadah kepada Tuhan. Dia semua hancurkan semua bait-bait atau kuil-kuil penyembahan dewa-dewa Baal bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Bangsa Israel haruslah berdoa, haruslah beribadah kepada Tuhan, dan hidup mereka harus sepadan dengan perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Semua kejahatan bangsa Israel pada waktu itu ditentang dan dihabiskan oleh Raja Yosia, dan mereka harus hidup dalam bimbingan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Yosia. Walaupun dia masih muda, tetapi dia patuh dan taat kepada Tuhan. Walaupun dia masih muda, tetapi dia setia melakukan hukum Tuhan. Dan itu yang mau diingatkan firman Tuhan pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggu. Walaupun tergolong muda, yang bisa dikatakan masih anak-anak, Tuhan memilih anak-anak sekolah minggu untuk mau mewartakan kabar baik firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tidak berbohong, untuk tidak melawan orang tua, dan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hanya beribadah kepada Tuhan. Jangan gampang kena godaan oleh dunia ini, terlebih godaan-godaan yang menjauhkan anak-anak sekolah minggu untuk meninggalkan ibadah. Apa saja pada zaman sekarang yang sering membuat anak-anak sekolah minggu menjadi jenuh atau menjadi tidak beribadah ke rumah Tuhan atau beribadah dalam ibadah online. Bisa saja karena HP, games dalam HP, tontonan dalam HP, tontonan dalam televisi yang membuat kita tertarik
untuk menonton televisi atau nonton HP sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingatkan anak-anak sekolah minggu untuk terus menerus beribadah kepada Tuhan seperti Raja Yosia. Tuhan ingatkan anak-anak sekolah minggu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melawan orang tuanya, tidak membolos dalam sekolah, tidak malas belajar, tetapi giat belajar, giat beribadah, giat membantu orang tua. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Jangan pernah kita katakan, aku masih kecil, saya masih sekolah minggu. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, kalian harus lihat, Yosia dipilih Tuhan dalam usianya yang sangat muda, tetapi dia mau patuh, dia mau taat, dan dia mau setia. Anak-anak sekolah minggu juga diingatkan Tuhan untuk patuh, untuk taat, untuk setia beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Apa gunanya kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apa gunanya kita atau anak-anak sekolah minggu itu mau senantiasa beribadah kepada Tuhan? Gunanya kita beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kita boleh menjadi patuh kepada Tuhan. Kita boleh menikmati dengan baik berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima, sehingga kita tidak senantiasa berputus asa atau bersungut-sungut, tetapi kita mengungkapkan rasa bersyukur kita dengan Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kita, kepada kita sendiri, sehingga kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, marilah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, hidup patuh kepada Tuhan, dan hidup menyukai firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kesuksesan kepada anak-anak Tuhan yang mau setia, sama seperti kepada Yosia. Dia sukses memimpin bangsa Israel. Karena apa? Karena dia setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ada berkat Tuhan menanti anak-anak sekolah minggu di hari depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kembali Tuhan ingatkan kami, Tuhan ingatkan anak-anak sekolah minggu dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi hidup benar di hadapan Tuhan, sama seperti Raja Yosia yang mau hidup benar, hidup setia, dan hidup patuh kepada Tuhan. Dia rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Buatlah Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengarkan pada saat ini. Sertai kami serta orang tua kami. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami seluruhnya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semuanya pasti suka baca Alkitab kan? Bagus sekali. Kita semua harus suka baca Alkitab, karena untuk kita Alkitab itu adalah buku yang paling indah, karena isinya adalah surat cinta dari Tuhan untuk adik-adik semua dan juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalau gitu, yuk kita bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Anak-anak sekolah minggu sekalian, marilah kita tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami mencobaan, tetapi kami kepada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.